Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lagi-lagi aksi provokasi berujung main hakim sendiri hingga mengakibatkan nyawa melayang terjadi. Lantas, apa yang menyebabkan aksi barbar ini terus berulang? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami sosiolog Universitas Nasional Dr. Sigit Rohadi. Iya, selamat pagi Pak Sigit, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mbak. Iya Pak Sigit, tragis, miris, ironis, di negara hukum tidak akan main hakim sendiri seolah tidak ada habis. Nah, mengapa orang dengan mudah main hakim sendiri padahal salah sasaran? Iya, jadi di beberapa tempat di kota maupun di kota-kota kecil itu ada sekelompok anak-anak muda, entah karena hobi, entah karena terlalu banyak waktu luang, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa di kelompok di tempat-tempat itu. Nah, untuk di kota-kota, orang yang lewat atau mungkin orang sekedar parkir mobil itu kemudian menjadi sasaran untuk dimintai uang jauh lebih besar dari tarif yang biasanya, yang kemudian memaksa orang-orang itu harus membayar lebih, termasuk orang yang lewat. Nah, ini arogansi kelompok seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, kelompok-kelompok nongkrong yang seperti ini. Nah, mereka saling mengkonformitas, meminta persetujuan dari orang-orang yang ada di sekitar. Jika orang-orang yang ada di sekitar itu kurang peduli, maka kelompok-kelompok ini eksis. Tapi jika orang-orang yang ada di sekitar itu kemudian resah dan berupaya untuk mengusir kelompok-kelompok ini, maka kelompok ini kemudian berpindah tempat. Gitu. Nama kelompok ini juga serem-serem. Juga ada kelompok, kalau di kota itu ada kelompok Kapak Merah di Jakarta itu. Las Vegas, ada kelompok brutal. Gitu. Nah, orang yang lewat seperti kasus Bapak ini barangkali dihentikan, dia takut. Kemudian dia menancap mobil, apalagi dia seorang diri yang ketakutan melewati daerah situ dan kemudian teriaki maling. Nah, ini jelas upaya untuk membuat orang yang lewat di sekitar situ itu ketakutan dan mau tidak mau harus menuruti perintah atau kemauan dari kelompok-kelompok ini. Baik, Pak Sigit, tapi kalau kita melihat video yang beredar, yang viral di media sosial, di situ kan ada mobil polisi, Pak Sigit. Kenapa kemudian menurut Anda, prediksi Anda, di tengah adanya polisi, kemudian masyarakat tetap bisa melakukan aksi main hakim sendiri? Polisi itu bertindak kalah cepat dengan kelompok-kelompok premanisme ini. Biasanya polisi melihat situasinya, apakah situasinya memungkinkan polisi untuk segera bertindak, artinya memungkinkan polisi untuk menguasai keadaan. Jika tidak, polisi berpikir dulu, apakah ini aman bagi polisi atau tidak. Jarang sekali polisi di negara kita yang pasang dada, menegakkan hukum untuk menghalau kelompok-kelompok ini. Ini sudah sering terjadi kurang cepatan polisi untuk mengambil sikap ada di tengah, mengusir para penjahat dan melindungi yang benar. Saya kira ini sudah, iya. Ya, selain kalah cepat, apakah juga ada faktor ketidakpercayaan publik terhadap polisi? Karena survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menyebut kepercayaan publik terhadap Polri ini merupakan yang terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lain, hanya 58%. Pak Sigit, apakah ini juga menjadi faktor lainnya yang membuat meskipun ada polisi tetapi aksi main hakim sendiri tidak berhenti di sana? Betul, memang mengapa polisi itu membaca situasi ini? Karena polisi juga tahu bahwa masyarakat itu terhadap polisi itu kurang kuat. Artinya kepercayaan pada polisi itu sangat rendah, bahwa polisi berani berdiri di tengah untuk menegakkan aturan. Itu jarang sekali terjadi di negara kita. Jadi
Faktornya apa kalau ini? Faktornya ya masyarakat main hakim sendiri karena pertama jalan-jalan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok preman. Yang kedua, kelompok preman itu bisa membaca situasi bahwa polisi itu tidak berani mengambil tindakan tegas, mengambil risiko, sehingga mereka dengan leluasa memaksa orang yang lewat di jalan-jalan itu untuk menuruti kehendaknya. Baik, nah apakah kelompok yang Anda sebut tadi ini adalah kelompok yang arogan, apakah ada aktor intelektualnya atau provokatornya, atau ini hanya dipengaruhi oleh perilaku kolektif masyarakat yang dilakukan secara spontan, atau ikut-ikutan saja nih yang lain? Dua-duanya, Mbak. Jadi ini merupakan bentuk perilaku kolektif, tapi perilaku kolektif itu tidak pernah muncul secara spontan. Mereka terbentuk melalui proses solidaritas kelompok. Di dalam solidaritas kelompok itu ada pimpinan. Ada mereka yang entah pimpinan itu karena pendahulu di kelompok itu, entah karena kehebatannya, entah karena keberaniannya, entah karena yang paling tua. Jadi ada pemimpin di dalam kelompok itu yang membentuk aturan di dalam kelompok itu. Jadi sikap, ucapan pemimpin, kebiasaan pemimpin menjadi ikatan di dalam perilaku kolektif itu dan menjadi aturan yang ditaati oleh kelompok-kelompok itu. Oke, baik. Pak Sigit, terkait dengan kasus yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur, pihak kuasa hukum dari keluarga ini mengatakan bahwa ini pihak keluarga justru menduga bahwa peristiwa kemarin ini adalah peristiwa yang sebetulnya sudah terencana. Karena dengan ada berbagai indikator, ada yang bagian memprovokasi, ada yang bagian memvideo, ada yang bagian untuk mengajak massa bergabung. Apakah Anda melihat pola-pola ini terjadi di video yang kemarin menurut Anda? Dugaan itu sangat masuk akal karena konvoi yang mengejar mobil itu sistematis. Dan ada mobil polisi tidak mengambil tindakan terhadap perilaku anak-anak itu. Padahal dari norma-norma biasa saja mereka seharusnya sudah ditindak. Mengemudi kendaraan seenaknya, malang melintang, tidak pakai helm, kemudian teriak-teriak seperti itu, ini polisi sudah harus bertindak dengan kondisi seperti ini untuk menunjukkan menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa polisi mampu mengendalikan situasi. Dengan kondisi seperti ini pengejaran ini entah mereka mengenal korban atau tidak, tapi pengejaran ini bukan perkara biasa, bukan sekali dua kali, ini nampaknya sudah berulang kali. Dan ketidakmampuan polisi untuk mencegah ini sekali lagi polisi membaca situasi bahwa polisi kalah dibandingkan massa itu dan tidak berani mengambil risiko untuk menegakkan hukum. Oke, karena ada kekhawatiran juga sikap-sikap arogansi ini bisa berlangsung lama dan juga mengaktifkan rasa premanisme. Jadi konkretnya apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini kembali terulang lagi? Apakah juga soal konsekuensi hukumnya ini masih kurang tegas? Karena sebetulnya sudah ada ya pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Apa solusi konkretnya? Sebaiknya polisi tidak berteman bersahabat dengan preman-preman. Karena kalau polisi bersahabat, polisi terlalu mentoleransi penyimpangan dan kelakuan para preman. Polisi harus melihat preman-preman ini penguasa kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat ini harus ditindak tegas. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi mampu mengontrol jalan-jalan dan menciptakan rasa aman. Sehingga orang lewat jalan-jalan di Indonesia ini jam berapa saja merasa aman, tidak takut oleh premanisme yang menguasai daerah-daerah tertentu. Sosialisasi, penelitian, upaya-upaya konkret sudah dilakukan dengan mengerahkan tokoh, ulama, dan sebagainya, tapi tidak segera membuahkan hasil karena polisi tidak berani berdiri di tengah untuk menegakkan hukum. Ini problemnya. Baik, terima kasih Sosiolog Universitas Nasional, Dr. Sigit Rohadi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.